salam kompeten. Ya, saya Ahmad Burhanuddin dari LPK Citarum Motor Nganjuk. Untuk materi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan berkaitan dengan apa itu CVT. Ya, bagaimana cara kerja CVT, proses apa saja di dalam CVT tersebut. Ya, sekaligus nanti komponen-komponen yang ada di dalam CVT. Untuk materi hari ini kita bahas terlebih dahulu kepanjangan daripada CVT. Apa itu CVT? Ya, kalau kita tahu orang, masyarakat dan sebagainya mengatakan CVT atau motor mesin yang ada di matic. Ya, mesin yang ada di matic. Kepanjangan daripada CVT yaitu adalah Continuously Variable Transmission. Ya, Continuous Variable Transmission. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia, kan artinya yaitu adalah transmisi otomatis. Ya, bagaimana cara kerja transmisi otomatis? Mari kita lihat bersama-sama di cara kerja transmisi otomatis. Ya, cara kerja transmisi otomatis yaitu adalah dari beberapa komponen utama transmisi otomatis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah komponen primary shift, yaitu bagian depan. Ya, bagian depan ini adalah primary shift. Yang kedua yaitu adalah secondary shift. Ya, komponen yang belakang. Ya, secondary shift. Yang ketiga, komponen utama yaitu adalah V-belt. Ya, atau penghubung antara primary shift dengan secondary shift. Bagaimana cara kerjanya? Ya, dari putaran poros engkol, ya, atau crankshaft bahasa tekniknya, yaitu memutarkan primary shift. Yang diputarkan lebih dahulu yaitu adalah komponen paling depan. Ya, paling depan ini kalau ditunjuk yaitu adalah primary fixed shift. Ya, jadi ketika as crankshaft ataupun poros engkol itu berputar, maka komponen yang ikut berputar pertama kali yaitu adalah primary shift. Ya, bisa dilihat di sini primary shift bentuknya. Nah, primary shift berputar, selanjutnya akan memutarkan yaitu adalah V-belt. Ya, memutarkan V-belt yang berhubung langsung dengan secondary shift. Ya, secondary shift itu adalah komponen seluruhnya yang tadi saya sebutkan pertama. Ya, nah, pertama kali yang digerakkan yaitu adalah sesuai yang ada di gambar ini, secondary fixed shift. Ya, secondary sliding shift. Ya, ini adalah yang digerakkan untuk V-belt-nya. Ya, yang digerakkan V-belt. Bagaimana cara bekerjanya? Ya, bagaimana cara bekerjanya? Untuk cara bekerja langsung nanti akan saya jelaskan di komponen. Ya, biar kita lebih tahu, lebih paham di dalam komponennya langsung. Oke. Terus untuk cara kerjanya terlebih dahulu, bagaimana saat motor putaran itu rendah atau stasioner, putaran menengah, dan putaran tinggi. Ya, ketika putaran rendah, kita bahas dulu putaran rendah atau putaran stasioner. Saat putaran rendah, V-belt, ya, V-belt ini, nah, V-belt lebih besar bagian secondary shift-nya atau bagian belakang, lebih besar saat putaran rendah. Ya, berarti untuk yang depan ini kecil. Seperti pada gambar ini. Ya, ini besar, ini kecil. Saat putaran menengah, ya, V-belt antara primary shift dan secondary shift itu besarnya sama. Ya, besarnya sama. Nah, berapa di speedometer untuk kecepatan? Yaitu kecepatannya antara 50 ya sampai di angka 60. Ini masih besarnya sama. Ya, besarnya sama. Nah, selanjutnya saat putaran tinggi, ya, saat putaran tinggi, speedometer di angka 60 ke atas, untuk besarnya V-belt itu lebih besar bagian primary shift atau bagian depan. Ya,
bagian belakang itu lebih kecil. Nah, ini tadi adalah cara kerja mulai dari putaran rendah, putaran menengah, putaran tinggi, ya. Jadi yang perlu diingat yaitu adalah pertama, saat putaran rendah, bagian depan itu besar. Saat putaran menengah, ya saya ulangi, saat putaran rendah yang depan besar, saat putaran tengah itu sama besarnya, saat putaran tinggi yang besar itu adalah bagian depan. Ya, jadi hanya dibalik saja. Yang putaran rendah, yang depan itu kecil, yang belakang besar. Saat putaran menengah sama besarnya. Saat putaran tinggi, bagian depan besar, bagian belakang kecil. Itu adalah cara kerja CVT. Ya, cara kerja CVT. Ini untuk cara kerjanya, bagian komponen akan kita jelaskan waktu kita praktek dan juga saat pembongkaran nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Burhanuddin dari LPK Citarum Motor Nganjuk. Selamat pagi, salam sehat, salam kompeten, ya. Untuk hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membongkar CVT, ya. CVT yang ada di sini dengan menggunakan alat-alat yang ada, ya. Jadi alat apa aja yang harus kita persiapkan untuk membongkar CVT? Mari kita lihat dulu untuk alatnya, ya. Yang pertama yaitu adalah T8, ya. T8 untuk alat yang kita gunakan untuk membongkar covernya. Yang kedua yaitu adalah tracker, ya, secondary shift, ya, tracker secondary shift. Nah, untuk primary shift trackernya seperti ini, ya, tracker primary shift, ya. Ya, untuk alatnya selain dari tracker, ya, tracker secondary shift dan juga primary shift, tracker untuk alatnya selanjutnya yaitu adalah stang. Ya, ini sambungan stang, ini adalah stangnya. Kalau kita sambung seperti ini, ya. Nah, ini menjadi lebih panjang. Ini stang. Selanjutnya untuk shocknya yang kita gunakan yaitu adalah shock 22 atau ukuran 22 dan shock ukuran 19. Untuk 19 itu kita gunakan melepas secondary shift. Untuk ukuran 22 itu untuk melepas primary shift. Dan di sini untuk melepas puli bagian secondary shift di dalamnya itu ada ukuran yang lebih besar lagi, ya, yaitu adalah 39 kali 41. Ini ada dua, ya, ada dua, modelnya bentuknya beda, 41 dan juga 39. Oke, nah untuk mempermudahkan ketika nanti pembongkaran, jadi biar tidak terlalu sulit, kita bisa menggunakan yang namanya impact, ya, alat otomatis untuk melepas mur yang ada di dalam CVT, ya. Tetapi untuk hari ini saya tidak mempraktekkan ini, ya. Di lain waktu nanti kita akan mempraktekkan berkaitan dengan impact ini. Bagaimana cara kerja impact nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara penggunaannya juga. Untuk hari ini kita menggunakan manual, yaitu menggunakan stang dan juga menggunakan shock tadi yang sudah saya jelaskan dulu, ya. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membongkar cover CVT, ya, atau penutup CVT-nya tersebut. Yang kita gunakan pertama kali yaitu adalah T8, ya, T8 yang harus kita gunakan. Di sini ada banyak sekali bautnya. Kita lihat terlebih dahulu, ya. Ada beberapa baut di sini, ya, sangat banyak sekali. Kita harus cermat saat melepas, ya. Jadi jangan sampai nanti baut-baut ini ketinggalan, ya. Yang harus kita lepas yang sebelah mana terlebih dahulu. Nah, ini jangan sampai salah, ya. Yang harus kita lepas yaitu adalah baut panggilan bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu, ya. Setelah itu nanti terakhir baru tengah, ya. Tengah ini juga ada bautnya, ya. Kenapa tengah kok terakhir? Ya, yang harus kita pahami adalah
Kenapa yang tengah itu terakhir? Karena untuk posisi covernya biar tidak terjadi yang namanya pemuaian di covernya. Ya, jadi harus bagian tengah nanti terakhir dan seimbang. Ya, kalau yang tengah nanti kita lepas terlebih dahulu dan bagian pinggir-pinggir itu tidak kita lepas secara bersamaan, nanti tidak imbang. Bisa terjadi pemuaian di CVT bila nanti melepasnya kita saat panas. Ya, jadi proses untuk lepasnya terlebih dahulu yaitu bagian pinggir, terakhir baru bagian tengah yang saat ini saya masukkan T-nya ini. Ya, proses saja langsung kita laksanakan untuk pembongkaran. Ya. Setelah itu jangan lupa alat kita taruh di posisinya lagi ya. Jangan langsung ditaruh di bawahnya. Oke, setelah itu kita lepasi untuk baut-baut CVT-nya ya. Kita lepas semua untuk baut-baut CVT. Ya. Jangan lupa di bawahnya ini ada pengancing juga ya. Kalau masih ada yang kesulitan, jangan digunakan tangan lagi, pakai alat lagi ya, jangan sampai kebalik. Nih, kita cek dulu semuanya, apakah semua sudah lepas. Nah, jangan sampai kebalik ya. Untuk pemutaran baut jangan sampai kebalik. Nah, dicek lagi, kita lepas. Setelah semua sudah dicek, sudah habis, baru nanti bagian tengah. Ya, bagian tengahnya. Bagian tengah biasanya tertutup oleh kickstarter seperti ini. Jadi diingat-ingat ya. Jangan sampai nanti lupa untuk melepas bagian tengahnya ini ya. Jadi biasanya tertutup kickstarter seperti ini. Bila nanti kickstarternya itu macet ya. Jadi sekali lagi untuk melepas cover CVT yang bagian tengah itu yang terakhir ya, kita lepas bagian tengahnya. Oke, setelah semuanya selesai baru kita tarik sambil menurunkan kickstarter ya. Kenapa harus diturunkan? Karena nanti covernya akan terdorong keluar ya, covernya akan terdorong keluar. Kalau tidak menggunakan ini nanti biasanya agak sulit ya. Ini proses yang saya sampaikan ya, yaitu agak terdorong keluar ini nanti ya. Ini kickstarter saya tekan terdorong keluar. Nah, ini untuk memudahkan cover CVT itu kita tarik, jadi perlu diturunkan untuk kickstarternya gitu ya. Nah, setelah itu ya, untuk cover CVT kita posisikan tengkurap ya, jangan sampai posisi terbalik biar nanti tidak rusak di bagian luarnya ya. Posisinya tengkurap seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Itu adalah proses pelepasan cover CVT ya, continuous variable transmission, jangan lupa ya ketika saya menyampaikan materi di awal. Oke, ini adalah proses untuk pelepasan cover CVT. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melepas bagian primary save dan secondary save. Terima kasih pertemuan hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam kompeten. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Burhanuddin di materi saat ini ya. Apa materi saat ini? Yaitu adalah bagaimana cara membongkar primary shift dan juga secondary shift ya. Primary bagian depan, jangan lupa ya, untuk materi-materi sebelumnya. Primary bagian depan, secondary itu bagian belakang ya. Alat apa yang kita gunakan ya? Alat apa yang kita gunakan? Yaitu adalah menggunakan tracker ya. Tracker primary shift dan juga tracker secondary shift ya, bentuknya seperti ini. Dan juga stang ya, stang shock, terus penghubung stang shock dan shocknya. Shocknya yang kita gunakan adalah shock 22, ukuran 22 dan juga ukuran 19 ya. Stang shock, shock 22, shock 19. Oke, langsung kita praktekkan untuk cara pelepasannya ya. Jangan lupa setelah praktek dikembalikan lagi di posisi awalnya ya. Kita lepas bagian primary shift terlebih dahulu ya, primary shift terlebih dahulu, yaitu menggunakan trackernya. Caranya, posisikan tracker berlawanan arah jarum jam ya. Kenapa berlawanan arah jarum jam? Karena kalau nanti kita melepas untuk bagian murnya itu harus berlawanan ya, tidak searah. Kalau searah ini nanti untuk mengencangkan, kalau untuk melepas yaitu berlawanan. Jadi untuk posisi trackernya ya, atau special toolnya yaitu di sebelah kiri. Kalau untuk mengencangkan nanti itu sebelah kanan ya. Ini yang perlu diingat-ingat. Ini seringkali lupa saat menaruh special toolnya ya. Terus selanjutnya kita gunakan untuk shock ukuran 22 ya, sekaligus stangnya sekaligus penyambungnya ya. Kita pasangkan. Selanjutnya kita posisikan. Nah, jangan lupa dikencangkan untuk bagian trackernya di sebelah sini ya. Ini ada pengencang tracker. Setelah dikencangkan, kita posisikan putar berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Setelah kira-kira sudah kendor, baru kita putar. Jangan lupa dikembalikan di posisi awal ya. Kita rubah di bagian belakangnya seperti ini. Tadi di bagian depan, sekarang kita pindah di bagian belakang untuk bagian pelonggaran. Oke, dilonggarkan berlawanan arah jarum jam. Ini bisa dilihat ya. Setelah selesai, lepas ya, kita taruh lagi. Jangan lupa kita lepas, kita taruh di tempat toolnya lagi, wadah toolnya. Baru setelah itu kita lepas bagian trackernya ya. Untuk melepas bagian tracker, jangan lupa ini dikendorkan dulu ya, dikendorkan berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita tarik pelan-pelan. Nah, ini sudah lepas ya. Kita kembalikan lagi di posisi awalnya. Setelah itu kita lepas komponen di primary shift ya. Kita terlepas terlebih dahulu. Nah, ini gear untuk kickstarter ya. Ini nanti adalah fixed set. Saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Kita lepas terlebih dahulu komponen-komponennya. Oke. Ya, ini tadi
ini pelepasan untuk primary shift. Selanjutnya kita proses pelepasan untuk secondary shift. Jangan lupa kita pakai tracker dulu, ya. Trackernya untuk pengencangan tracker itu berada di bawah, di sini ya. Searah jarum jam untuk mengencangkan, berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkan, ya. Jangan lupa juga untuk posisinya. Posisinya yaitu adalah sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk posisi pengendoran trackernya itu di sebelah kirinya, ya. Biar nanti penahannya pas. Kalau nanti di sebelah kanannya itu malah tidak pas, ya, karena mur berputar untuk pengendoran itu berlawanan arah jarum jam. Sudah kencang, baru kita ambil lagi penyambung stangnya, stang shocknya, dan kita ambil yaitu adalah shock ukuran 19. Ya, shock ukuran 19. Selanjutnya kita masukkan. Ya, kita masukkan untuk shocknya. Selanjutnya jangan lupa kita putar berlawanan arah jarum jam. Ya, kita putar berlawanan arah jarum jam. Ini agak keras biasanya ya. Iya. Oke. Setelah kendor, kita lepas dulu untuk penyambungnya, ya. Kita taruh dulu. Setelah itu kita rubah lagi seperti tadi ya. Kita taruh paling belakang, baru kita kendorkan. Berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Sudah kendor, sudah lepas, kita taruh. Ya, selanjutnya kita lepas dulu untuk stang shock dan juga shocknya kita taruh dulu di tempatnya lagi. Baru kita lepas untuk bagian rumah kopling otomatis, ya. Oke, kita lepas. Ini juga kita lepas. Ya. Ya, ini adalah komponen-komponen untuk CVT, baik primary depan atau primary shift dan juga secondary shift. Ya, apa saja komponen-komponennya? Nanti selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di primary shift dan juga berada di secondary shift. Untuk pertemuan hari ini yaitu adalah membongkar primary shift dan juga secondary shift. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mendeteksi kerusakan, bagaimana cara membenahi ya masalah-masalah yang ada di CVT. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam jumpa lagi dengan saya Ahmad Barudin dari LPK Citarum Montor Nganjuk. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi atau mengetahui komponen tersebut rusak atau tidak. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di primary shift dan yang ada di secondary shift. Bisa dilihat untuk komponen-komponen yang ada di primary shift, ini semuanya adalah komponen yang ada di primary shift. Ya. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang ada di secondary shift. Ya, yang ada di secondary shift. Nah, yang terakhir yaitu adalah komponen yang ketiga. Ini adalah komponen pendukung juga atau komponen utama, mohon maaf ya. Komponen utama yaitu adalah V-belt, ya, atau orang biasa mengatakan fan belt atau karet, ya. Nah, apa saja nama-nama tersebut komponen itu, ya? Saya jelaskan pertama, ya, dari ujungnya. Dari sini ya. Ini namanya adalah komponen fixed shift atau karena ini tempatnya di depan yaitu namanya adalah primary fixed shift. Apa Pak itu fixed? Fixed itu adalah komponen tetap. Ya, atau bisa dikatakan puli tetap. Kenapa bisa dikatakan tetap? Karena di dalamnya sini terbentuk gerigi. Ya.
ketika as yang berada di crankshaft itu berputar, untuk komponen ini juga langsung ikut berputar ya, karena di dalamnya sini ada geriginya. Ini salah satu ciri komponen dari primary fixed shaft ya. Yang komponen bergerak mana Pak? Nah ini komponen bergeraknya ya. Ini namanya primary sliding shaft, karena di sini tidak ada geriginya ya. Bisa dilihat langsung tidak ada geriginya. Oke ya. Ini namanya sliding shaft atau bisa dikatakan puli gerak. Ya, jadi yang bergerak itu adalah hanya ini saja, bukan yang ini. Jadi puli ini diam, kalau yang ini adalah puli yang bergerak. Nah, bagaimana cara mendeteksi kerusakannya? Nah, nanti saya akan bahas. Kita bahas dulu komponen-komponen selanjutnya. Nah, komponen di dalamnya ini terdapat yang namanya roller weight. Ya, atau bisa dikatakan pemberat. Nah, ini komponennya. Roller weight. Nah, roller weight ini ada berjumlah 6 biji. Ya, roller weight berjumlah 6 biji. Oke. Bagaimana cara memasangnya? Oke, nanti ada pemasangan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, komponen selanjutnya apa? Komponen selanjutnya yaitu adalah bos atau bisa dikatakan spacer. Ya, prosesnya seperti ini. Ini untuk penahan, ya, biar nanti antara primary sliding shaft dengan poros engkol itu tidak langsung bersentuhan. Ya, ini komponennya. Nah, selanjutnya ada komponen lagi. Apa Pak? Ini namanya, kalau kalian pasti ini tidak asing ya. Namanya ini adalah bolt. Ya, itu adalah mur. Nah, prosesnya di sini. Kalau ini kalian pasti tidak asing lagi, ya. Nah, di atasnya ini itu langsung nanti kita tutup. Ya, kita tutup seperti ini. Ya. Ini prosesnya nanti seperti ini. Oke. Ini bentuknya. Kalau kita balik, nah ini proses di tempat selanjutnya. Nah, oke, ini proses nanti ketika pemasangan ya. Kita lanjutkan dulu komponen selanjutnya, yaitu adalah komponen bibel. Ya, bibel bentuknya seperti ini di dalamnya. Untuk komponen luarnya nanti hanya halus saja. Untuk komponen di dalamnya yaitu berbentuk seperti gerigi. Ya, komponen dalam di bibel. Kalau bagian luarnya itu hanya halus seperti ini saja ya. Oke. Selanjutnya komponen berada di secondary shaft. Yang pertama yaitu adalah clad housing atau bisa dikatakan rumah kopling ganda. Ya. Pak, di sini apakah ada kopling? Iya. Ya, rumah kopling ganda di sini. Ya. Jadi nanti saya kasih tahu mana itu kampasnya. Oke. Ini namanya adalah kopling ganda. Rumah kopling ganda, ya. Nah, di sini itu juga bisa dikatakan dengan komponen ya yang mempengaruhi laju atau gerak atau juga power pada sepeda motor. Ya, bagaimana cara kerjanya nanti saya kasih tahu selanjutnya. Ya, terus selanjutnya ada komponen pir kalau orang biasanya Jawa ya, kalau dikatakan di bengkel itu namanya adalah spring. Ya, spring atau pir juga namanya ya. Nah, selanjutnya itu ada ini yang saya katakan tadi, ini kampasnya kopling otomatis. Ya, kampas kopling otomatis. Ya. Selanjutnya ini namanya adalah clad carrier. Ya, atau bisa dikatakan sepatu kampas kopling otomatis atau tempat dudukan kampas kopling otomatis. Ya, ini tempat dudukannya.
Oke, di dalamnya ada pengembali. Di sini namanya adalah pir juga, ada pirnya atau bisa dikatakan spring. Oke. Nah, selanjutnya untuk komponen utama yaitu adalah komponen sliding shaft dan fixed shaft. Mana yang dikatakan sliding, mana yang dikatakan fixed? Ya, kita lihat. Yang bisa bergerak adalah komponen bagian depan. Nah, yang sebelah kanan saya ya. Yang kiri ini diam. Oke, ini bergerak yang sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini berarti ini dikatakan fixed shaft untuk yang bagian sini. Atau secondary karena tempatnya di belakang. Secondary fixed shaft. Kalau ini secondary sliding shaft. Ya, karena ini yang bergerak. Oke. Ya, ini komponen sliding, ini komponen fixed. Oke. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nah, sebelum pemasangan kita bahas terlebih dahulu cara mendeteksi kerusakan pada komponen, yaitu dengan cara kita kasih contoh dulu ya. Satu komponen yaitu adalah V-belt. Bagaimana cara melihat kerusakannya? V-belt ini bisa kita balik langsung ya. Bisa dilihat. Nah, kita balik. Oke, setelah sudah terbalik, kita lihat. Nah, apakah ada retakan di sini? Ataukah tidak di sini ya? Ini ciri-ciri pertama di V-belt. Apakah di sini nanti ada retakan? Kalau ada retakan, ya berarti itu sudah termasuk ciri-ciri V-belt rusak. Ya, jadi yang pertama itu retak. Yang kedua, aus atau berkurang posisinya kanan kirinya, ya besarnya ini. Bukan tebalnya ya, sekali lagi karena V-belt itu yang bersentuhan kanan dan kiri, maka yang dilihat itu adalah kanan kirinya. Sudah habis apa belum? Atau sudah berkurang apa tidak? Ya, ini untuk V-belt. Nah, selanjutnya apa ciri-ciri rusak? Yaitu adalah pecah. Tadi yang pertama, yang kedua itu tadi adalah aus, yang ketiga nanti adalah hilang di bagian giginya ini atau rompak. Ya, apakah bisa? Ini bisa ya. Jadi ketika nanti sudah kaku, tidak fleksibel lagi seperti ini, itu nanti bisa hilang untuk giginya. Oke. Atau juga bisa dikatakan putus. Ya, putus di bagian tengah atau bagian pinggirnya. Ya, ini ciri-ciri kerusakan pada V-belt. Ya, jadi kalian harus tahu sebagai pengendara sepeda motor, kalian juga harus tahu bagaimana ciri-ciri V-belt itu rusak. Jangan nanti kita dibohongi, tidak tahu posisi rusak dan tidaknya. Oke, ini adalah materi di siang hari ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu cara pemasangan komponen-komponen CVT, mulai dari primary shaft dan juga secondary shaft. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Burhanuddin dari LPK Citarum Motor Nganjuk. Sebelum itu, mari bersama-sama kita mengatakan semangat pagi ya. Semangat pagi, semangat pagi ya. Salam sehat, salam kompeten. Ya. Untuk materi hari ini yaitu adalah pemasangan komponen primary shaft dan juga komponen secondary shaft. Sebelum masuk di cover CVT, perlu saya sampaikan dulu yaitu pemasangan tentang roller bag di tempatnya ya. Di roller bag itu bentuknya ada yang berbeda. Satu modelnya seperti ini. Yang kedua, besinya lebih banyak di sini. Di tengah ini warna putih. Ya, warna putih, dan di sini tidak banyak warna putihnya. Nah, yang mana yang ditaruh kanan, yang mana yang ditaruh di kiri, perlu diperhatikan dulu ya. Ketika nanti kita memasang, posisinya seperti ini, berputarnya adalah sebelah kanan. Ya. Jadi, kalau nanti putarnya sebelah kanan, maka untuk posisi yang ini
yang besinya sedikit itu berada di sebelah kanan. Ya, kalau saya praktekkan berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ini ditaruh di sebelah kanan, yang putarnya ke kanan. Oke. Ya. Sampai 6 digit. Apakah semuanya sama ke-6-nya? Iya. Jadi satu putaran sama. Karena ini berputarnya hanya satu arah, tidak dua arah, ya. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah itu nanti kita tutup, ya. Kita tutup posisinya. Nah, kita tutup seperti ini. Setelah selesai ditutup, baru kita masukkan untuk spacernya. Nah. Oke ya. Nah, bagaimana sebenarnya bentuknya? Nah, ini bentuknya sebenarnya, prosesnya. Oke, tapi kita akan pasang terlebih dahulu biar kalian semuanya paham nanti ya. Kita pasang untuk primary shape terlebih dahulu. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk primary shape. Pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Untuk bosnya ini itu berada di depan, bukan berada di belakangnya. Ya, kita pasang prosesnya seperti ini. Ya. Setelah itu kita pasangkan yaitu adalah V-bel. Nah, kita akan pasangkan V-bel. Selanjutnya yaitu adalah fixed atau primary fixed shape. Jangan lupa untuk bit new itu ada ring di dalamnya. Ya, ringnya kita taruh di sini. Ya, biar nanti datar. Prosesnya di sini. Kita masukkan, posisikan sesuai masuk dengan gearnya yang ada di dalam ini. Selanjutnya yaitu adalah posisikan gear kickstarter. Ya, modelnya seperti ini. Ini gear kickstarter yang ada di dalam. Kita masukkan terlebih dahulu. Ini harus mengancing, tidak boleh gerak lagi. Nah, ini sudah ngancing ya. Selanjutnya nanti kita kasih ring. Ya, kita kasih ring. Setelah kasih ring, baru kita kasih murnya. Nah, prosesnya seperti itu ya. Nah, itu untuk pemasangan di primary shape. Selanjutnya kita pasang di secondary shape. Harus dikencangin dulu apa tidak? Tidak perlu, nggak apa-apa ya. Yang penting itu sudah masuk posisinya. Kita masukkan di secondary shape. Pertama kali harus kita lakukan yaitu adalah memposisikan V-bel berada di celah antara sliding dan juga fixed. Seperti ini. Selanjutnya kita tarik ya, sambil diputarkan untuk posisi sliding shape-nya. Ya, ditarik sambil diputar. Nah, ditarik sambil diputar. Buat apa? Biar posisinya pas. Nah, di sini kalau sudah pas dengan porosnya kita masukkan. Nah, seperti ini. Harus kita putar-putar. Ya, kenapa diputar-putar? Biar posisinya pas. Ya, setelah sudah masuk, selanjutnya yaitu adalah rumah kopling otomatis kita masukkan. Ya. Rumah kopling otomatis ini terhubung langsung dengan ban belakang atau roda belakang. Oke, bisa dilihat ketika rumah kopling otomatis berputar, roda juga berputar. Artinya apa? Artinya ketika nanti putaran dari V-bel, ya, putaran dari V-bel memutarkan sliding dan juga fixed, selanjutnya sliding dan fixed berputar kencang, terjadilah gaya sentrifugal. Ya, gaya sentrifugal di sini mengakibatkan ya kampas kopling otomatis ini membuka.
ya, membuka dan menyentuh rumah kopling yang ada di sini. Ketika menyentuh, maka rumah kopling otomatis ini akan memutarkan roda. Ya, memutarkan roda. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan kampas ataupun rumah kopling otomatis ini mempengaruhi daya atau putaran pada mesin. Karena ini yang memutarkan roda. Begitu ya. Jadi itu adalah proses untuk transfer tenaga dari primary shaft ke secondary shaft. Ya. Selanjutnya setelah ini kita kasih ring. Ya, ring dan juga mur atau boltnya tadi. Ya, kita masukkan lagi untuk murnya. Setelah itu kita kencangkan menggunakan tracker. Ya, tracker untuk yang belakang jangan sampai lupa. Ketika tadi kita melepas secondary shaft atau puli belakang itu dari kiri. Kalau kita kencangkan itu berarti dari kanan. Ya, searah jarum jam. Oke. Kita posisikan terlebih dahulu. Kita kencangkan bagian belakang, ya. Bisa dilihat. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan shock 19. Ya, menggunakan shock 19. Untuk pengencangan ini adalah searah jarum jam. Ya. Tidak usah kencang seperti roda belakang karena di sini juga ada ukuran momennya, ya. Jadi kita akan bahas juga untuk momen di pertemuan selanjutnya, ya. Kita gerakkan sudah maksimal mungkin. Ya. Nah, ketika sudah kencang kita tarik lagi, kita lepaskan, jangan lupa shock stang kita pisahkan. Setelah itu kita lepas untuk trackernya berlawanan arah jarum jam. Ya, ke kiri. Oke. Selanjutnya baru kita kencangkan untuk primary shift. Jangan lupa di sebelah kanannya. Tadi ketika lepas kita sebelah kiri, kalau pasang kita sebelah kanan. Ya. Oke. Posisikan sampai betul biar nanti tidak lepas. Jangan lupa untuk pengancingnya kita kencangkan. Ya, sebelah kanan ini. Setelah dikencangkan, kita ambil shock ukuran 22. Ya, di sini ada ukuran 22. Oke. Baru kita kencangkan di sini. Ini posisinya tidak pas, berarti kita harus berada di bawahnya. Ya. Oke, kita kencangkan searah jarum jam. Oke. Sedikit-sedikit aja sambil kita tahan untuk tracker primary shift-nya. Oke. Setelah selesai jangan lupa shock kita lepas, stang sama shock kita taruh di wadah alatnya, ya. Ketika melepas jangan lupa untuk pengancingnya kita putar berlawanan arah jarum jam. Ya. Setelah itu kita lepas untuk tracker primary shift-nya. Nah, ini tadi adalah pemasangan di primary shift dan juga secondary shift. Oke, selanjutnya kita tutup untuk CVT. Ya, penutupan jangan sampai lupa. Ya, di sini ada tonjolan. Jangan sampai terlewatkan nanti ya. Tonjolan ini bisa mempengaruhi pemasangan cover. Jadi hati-hati, jangan langsung dipaksakan. Oke, kita posisikan dulu
Terus yang perlu kita pahami yaitu adalah gear berada di kickstarter ini. Ya, kita harus mencoba kickstarternya normal atau tidak. Ketika gear sama penahannya ini tidak bisa lepas langsung atau seret, berarti kita harus kasih minyak, baik itu oli dan sebagainya, ya, atau pelumas. Kita coba dulu apakah kickstarter ini kembali. Ya, kalau sudah kembali seperti ini, berarti kickstarter normal. Jangan lupa ketika kita tekan kickstarternya, kita tahan juga untuk gearnya ini. Ya, kita tahan gearnya. Ya, kita tahan atau kita masukkan, kita pencet ke dalam. Nah, oke. Setelah selesai normal, kita masukkan covernya. Kita posisikan kanan kiri. Ya. Kita lihat, jangan langsung dipaksa. Nah, kalau ini nanti bisa masuk sendiri. Oke. Setelah selesai, yang harus kita pasang terlebih dahulu yaitu adalah baut bagian tengah. Kenapa tengah? Karena tadi yang terakhir lepas itu adalah tengah juga. Jadi biar nanti seimbang antara kanan dan kirinya. Oke, kita masukkan dulu baut berada di tengah. Kita kencangkan untuk bautnya. Ya, kita kencangkan. Oke. Jangan lupa kita lihat posisi CVT. Nah. Selesai. Baru kanan kirinya kita masukkan semua untuk bautnya ya. Nah, yang perlu dipahami di sini ada baut panjang dan baut pendek ya. Jangan sampai nanti beda. Posisinya ini beda ya. Ada baut panjang, ada baut pendek. Oke. Yang panjang ini semuanya di sini panjang. Yang pendek biasanya ketiga terakhir ya. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3 di sini. Oke. Jangan sampai kebalik. Kita pasang semuanya dulu. Oke, kita kencangkan. Jangan langsung dikencangkan langsung ya. Ya, posisikan dulu aja seimbang. Ya, jangan langsung kencang. Oke, kalau sudah selesai semuanya untuk pemasangan, baru kita coba untuk kickstarternya ya. Kita coba kickstarternya. Nah, bisa kembali apa tidak? Seperti tadi ya. Oh, kembali normal. Oke, kembali normal, tidak ada masalah. Ini adalah akhir di pertemuan CVT kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya kita akan bahas-bahas materi yang lainnya berkaitan dengan materi kursus yang ada di LPK Citarum Motor Nganjuk. Salam sehat, salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.